Halo, ketemu lagi di channel wisata, kuliner, edukasi dan juga mistis, Levin Nuriana. Setelah beberapa minggu channel kita off, akhirnya sekarang kita kembali upload sebuah wisata edukasi sejarah, tentang asal-usul berdirinya sebuah kabupaten di Jawa Timur. Wisata ini adalah sebuah candi, di mana candi ini dulu diyakini cikal bakal kabupaten ini. Seperti apa kisah sejarah kabupaten ini? Yuk simak video berikut ini. Candi Lor atau Candi Boto tidak terlepas dari sebuah nama Kabupaten Anjuk Ladang, karena di candi ini merupakan cikal bakal berdirinya Kabupaten Anjuk Ladang, yang sekarang terkenal dengan nama Nganjuk. Candi yang terbuat dari tumpukan bata merah ini, dibuat oleh Empu Sendok sebagai monumen berdirinya kota Anjuk Ladang atau Nganjuk, yang diperingati setiap tanggal 10 April setiap tahun. Lokasi candi ini terletak di Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Nganjuk, Jawa Timur. Candi ini didirikan oleh Raja pertama Kerajaan Medang atau Mataram Hindu yang bergelar Sri Maharaja Sri Isyana Wikrama atau Empu Sendok pada tahun 937 Masehi. Bangunan candi ini dulu merupakan bangunan suci yang bernama Sri Jayamerta yang dibangun sebagai penetapan wilayah kawasan Anjuk Ladang yang sekarang menjadi Nganjuk, dan merupakan sebagai kawasan swatantra atas jasa warga Anjuk Ladang dalam memenangkan peperangan. Ada sesuatu yang unik di sisa-sisa bangunan candi ini. Di atas reruntuhan candi ditumbuhi sebuah pohon kepuh yang usianya sudah ratusan tahun. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan bata itu terlihat seperti tumpukan bata merah yang terbengkalai. Karena memang candi ini sudah roboh dan tak terawat, warga sekitar menamai candi ini dengan sebutan Candi Boto. Dan pohon itulah yang menjadi penopang sisa candi yang masih berdiri. Terlihat dari sini akar-akar pohon kepuh mencengkeram bangunan candi dengan kokoh. Menurut sang juru kunci candi ini menuturkan, tanaman kepuh tersebut berusia sekitar 500 tahun. Sejak pertama kali ditemukan pada era kolonial Belanda, pohon itu sudah menempel di tubuh candi. Ketinggian pohon kepuh ini sekitar 30 meter, yang mempunyai diameter mencapai 4 meter, dengan kemiringan sekitar 60 derajat. Sedangkan menurut para arkeolog, pohon ini kemungkinan tumbuh dari biji-biji yang dibawa oleh kelelawar. Ketika melintas, kelelawar barangkali secara tidak sengaja menjatuhkan biji kepuh ke candi ini. Beberapa tahun lalu pohon itu sempat disuntik obat-obatan kimia, agar bisa mati atau tumbang, kata sang juru kunci. Namun pohon kepuh itu bukannya mati, malah tumbuh dengan subur dan akar-akarnya semakin menjalar mencengkeram bangunan Candi Lor ini. Sang juru kunci juga menambahkan, tujuan mematikan pohon ini agar tidak menjadi semakin merusak struktur Candi Lor. Candi Lor sendiri dibangun di lahan seluas sekitar 1.654 meter persegi, tinggi mencapai 9,3 meter, dengan panjang bangunan candi 12,4 meter, serta lebar 11,5 meter. Keberadaan Candi Lor di Desa Candirejo ini memang sangat penting bagi Kabupaten Nganjuk. Bisa dikatakan candi ini merupakan latar sejarah dari Nganjuk. Dari prasasti yang ditemukan tentang perintah Empu Sindok, pendiri dinasti Isyana sekaligus raja yang memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, di mana Empu Sindok menetapkan sebidang sawah di Anjuk Ladang menjadi sima atau wilayah bebas pajak. Dari situ, penetapan hari jadi Nganjuk ditetapkan, mengacu pada isi prasasti Anjuk Ladang bertanggal 10 April tahun 937 Masehi.
Prasasti ini ditemukan di dekat reruntuhan situs Candi Lor. Di area Candi Lor ini juga terdapat dua makam yang dijadikan penanda. Di sebelah barat prasasti Jayastamba yang makam tersebut disimbolkan sebagai Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Tumpukan batu bata tersebut merupakan simbolisasi makam Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Keduanya diceritakan sebagai abdi kinasih Empu Sindok, seperti yang tertera pada penanda di kedua makam tersebut. Hanya saja, belum ada bukti otentik yang mendukungnya. Pasalnya, di beberapa literasi tidak ditemukan naskah yang menjelaskan tentang sosok Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Namun keduanya diyakini juru kunci candi tersebut. Yang ada hanya bukti tutur. Dari cerita tutur yang ada, keduanya merupakan orang yang dipercaya merawat Candi Lor dan Jayastamba. Demikian tadi cerita asal-usul Kabupaten Nganjuk dan Candi Lor ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di wisata edukasi berikutnya. Saya Levin Nuryana beserta kru channel mengucapkan terima kasih dan salam jalan-jalan.